Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Yusuf dari kelas 4 Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu, nurse, aforti lengkar, SKPNS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang terobosan perawat di masa depan. Apa itu terobosan perawat masa depan? Menurut saya, terobosan perawat masa depan itu bagaimana kita sebagai perawat yang bukan hanya sekedar gelar seorang sarjana keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien rumah sakit, tetapi juga menjadi perawat seutuhnya yang memikirkan kesehatan dan keselamatan pasien di luar rumah sakit. Perawat yang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi pada pasien, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Perawat yang bukan hanya bergantung pada dokter saja, tetapi perawat yang memiliki pemikiran kritis yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada pasien, walaupun memiliki banyak keterbatasan. Apa saja prospek perawat masa depan? Prospek perawat masa depan terdiri dari yang pertama, peningkatan jenjang pendidikan perawat. Yang kedua, menata pendidikan perawat secara profesional. Yang ketiga, kajian batang tubuh ilmu keperawatan dan standar kompetensi keperawatan. Yang keempat, penataan praktik keperawatan. 3 nilai utama yang berhubungan dengan pengembangan ilmu keperawatan. Yang pertama, keperawatan sebagai suatu seni. Seni atau art merupakan refleksi dari perasaan dan persepsi. Sebab inti dan esensi keperawatan adalah interaksi interpersonal. Seni sebagai bagian dari keperawatan yang dapat diekspresikan dengan berbagai cara antara lain sensitivitas dan responsif atau tanggapan perasaan perawat kepada klien, kemampuan perawat atau art untuk memahami bahasa nonverbal atau perilaku klien dalam mengungkapkan rasa cemas atau nyeri. Kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan atau caring dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengekspresikan diri. Ekspresi merupakan bagian atau elemen daripada seni atau art. Yang kedua, keperawatan sebagai suatu ilmu. Pada filosofi keperawatan, ada 3 unsur utama yang menjadi keyakinan dan proses berpikir kritis dalam mengembangkan ilmu keperawatan, yaitu humanism, holism, and care. Dari ketiga unsur utama, diyakini bahwa manusia atau person merupakan pusat atau sentral asuhan keperawatan, dan care sebagai dasar atau landasan dalam praktik atau asuhan keperawatan. Berdasarkan filosofi keperawatan, maka dikembangkan 4 konsep untuk paradigma keperawatan, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Keperawatan sebagai suatu profesi dan berdasarkan pengakuan masyarakat adalah ilmu kesehatan tentang asuhan atau pelayanan keperawatan atau the health science of caring. Yang ketiga, keperawatan sebagai suatu profesi. Keperawatan sebagai suatu profesi harus mengacu pada kriteria profesi antara lain tubuh pengetahuan atau body of knowledge yang berbatas jelas, pendidikan harus berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi, memberikan pelayanan pada masyarakat dan praktik sesuai bidang profesi, memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian, memberlakukan kode etik keprofesian, dan motivasi bersifat altruistik. Penerapan aplikasi terapi psikologis pada pasien gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau penyakit jiwa adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi efektif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia.
Terobosan perawat masa depan yang diharapkan yaitu membuat aplikasi terapi psikologis pada pasien gangguan jiwa. Aplikasi ini berisi beberapa terapi khusus untuk pasien yang dapat menunjang kesembuhan psikologis pasien. Dalam aplikasi ini, di setiap terapi memiliki petunjuk yang sangat mudah yang tercantum dan bisa dilakukan secara langsung oleh keluarga pasien. Tidak perlu lagi untuk mengunjungi dokter ataupun psikolog. Dalam aplikasi ini juga akan memuat fitur konseling via telepon, via video visual dan video call. Jika keluarga tidak bisa membaca atau memahami penjelasan dan langkah-langkah, juga tersedia fitur chat. Dalam aplikasi ini kita bisa melihat persentase kesehatan jiwa pasien dengan mengisi data penyakit pasien, sejak kapan pasien mengalami gangguan jiwa, gejala awal pasien, usia pasien, histori penyakit apa saja yang diderita pasien selama ini. Di situ akan otomatis terlihat. Dalam aplikasi ini juga akan terlihat tingkat kesehatan pasien. Jika pasien sudah mulai membaik, maka akan otomatis terapi yang awalnya rutin dilakukan sehari 2 hingga 3 kali akan menurun menjadi sehari sekali dan terus berkurang. Begitupun dengan obat yang dikonsumsi oleh pasien. Dalam aplikasi ini juga akan dibuat fitur offline untuk setiap terapi dalam rangka menunjang daerah yang internetnya masih tergolong susah. Tetapi untuk fitur chat, telepon, video visual, dan video call itu masih tetap menggunakan data, tetapi akan dibuat tidak terlalu banyak memakan data. Melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk kesehatan dan keselamatan pasien untuk kesejahteraan kita semua. Mari bersama-sama berantas gangguan jiwa di dunia, khususnya di Indonesia.